Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Mata kuliah Manajemen Konflik dan Perubahan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Frankie Nome yang akan membawakan materi konsep kekuasaan. Yang kedua, Nurul Fatimah yang akan membawakan materi pengambilan keputusan kekuasaan. Yang ketiga, Nukta Nur Ramadan yang akan membawakan materi sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif dan metode-metode pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, Juliana yang akan membawakan materi pendekatan dalam pengambilan keputusan. Kepada pemateri yang pertama dan selanjutnya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Frankie Nome akan membacakan konsep kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kapasitas seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Seorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan terhadap orang lain jika ia dapat mengontrol perilaku orang lain. Kekuasaan adalah hubungan non-resiprokal antara dua orang atau lebih. Non-resiprokal di dalam konteks ini dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan kekuasaan yang dimiliki oleh individu yang satu dan individu yang lain. Selanjutnya, Thomas tahun 1995 nomor 124 sampai dengan 130 dan Max Sane dan Van Glau 2010 nomor 301 sampai dengan 304 mengemukakan 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi, yaitu pertama, legitimate power merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Legitimate power biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam suatu jabatan. Misalnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melakukan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya. Selanjutnya, reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol dan memberikan penghargaan kepada pihak lain. Seorang manajer dapat mempromosikan bawahannya ke level yang lebih tinggi, memberi bonus, atau memberi hak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target kerja tertentu. Sebaliknya, seorang bawahan dapat memberikan umpan balik atas kinerja atasannya. Selanjutnya, coercive power adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Contoh coercive power adalah seseorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan fatal yang merugikan organisasi. Selanjutnya, expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya, tim penelitian yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan milik kekuasaan apakah sumber proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Baik, poin selanjutnya, reference power adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Secara ilmiah, definisi reference power memunculkan perdebatan di kalangan para ahli karena ukuran karisma yang sulit untuk distandarkan. Namun, secara faktual reference power memang ada di dalam kehidupan berorganisasi. Baik, selanjutnya akan dipersilahkan Nurul Fatimah untuk presentasinya. B. Pengambilan keputusan kekuasaan atau power. Keputusan. Suatu pilihan dari strategi tindakan. Yang kedua, suatu pilihan tentang suatu bagian tindakan atau course of action. Yang ketiga, suatu pilihan yang mengarah pada tujuan yang diinginkan.
Pengertian pengambilan keputusan. Teri, pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Malayu SP Hasibuan, suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari untuk melakukan aktivitas-aktivitas pada masa yang akan datang. Pengambilan keputusan sulit karena berkaitan dengan ketidakpastian masa depan atau uncertainty, conflict of interest. Yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan atau bounded rationality. Yang pertama, informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Yang kedua, kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, keterbatasan kapasitas pengolahan informasi manusia. Yang keempat, keterbatasan waktu yang tersedia untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, politik internal organisasi yang menimbulkan preferensi-preferensi yang saling berlawanan tentang tujuan-tujuan organisasi. Faktor penentu pengambilan keputusan atau kondisi dan situasi. Yang pertama, sepakat atau tidak sepakatnya para pengambil keputusan mengenai cara atau agree or disagree on methods. Yang kedua, sepakat atau tidak sepakatnya para pengambil keputusan mengenai tujuan atau definisi permasalahan atau agree or disagree on goals or problem definitions. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nukta Nur Ramadan. Baik, terima kasih. C. Sumber konflik dan pengambilan keputusan yang efektif. Sumber konflik di antaranya 1. Konflik dalam diri individu atau intra-individual konflik. 2. Konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai atau goal konflik. 3. Konflik yang berkaitan dengan peran dan ambigus. Pengambilan keputusan yang efektif yaitu pengambilan keputusan menghasilkan keputusan yang dapat menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Pengambilan keputusan yang efektif memiliki setidaknya dua komponen yakni 1. Pengambilan keputusan didasarkan pada pemahaman menyeluruh terhadap pokok masalah. 2. Keputusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan untuk menghasilkan tindakan nyata yang memberikan dampak pada penyelesaian masalah, bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung dan apa bentuknya sangat bergantung pada karakteristik masalah yang dihadapi. Selanjutnya, D. Beberapa metode pengambilan keputusan. 1. Elementary methods atau metode dasar. Metode pendekatan ini sangat simpel dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis keadaan digunakan di mana masalah hanya selesai oleh satu orang saja. 2. MAUT atau Multi Attribute Utility Theory. Metode ini menggunakan skala prioritas antara 0:1 untuk membantu dalam pembuatan keputusan di organisasi. Hasil dari prioritas itu dapat digunakan sebagai pembuat keputusan. 3. SMART atau Simple Multi-Attribute Rating Technique. Metode pengambilan keputusan ini menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis, adanya skala penilaian yang telah diketahui oleh orang banyak. 4. Basic Multi-Criteria Decision Analysis atau MCDA. MCDA umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternatif. Alternatif tersebut didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih. Kriteria dan nilai atau skornya dibuat oleh si pembuat keputusan. Setelah memberikan penilaian terhadap alternatif, dijumlahkan sesuai masing-masing kriteria dan kemudian diurutkan sesuai jumlah skor. Urutan hasil yang telah didapatkan oleh pembuat keputusan adalah hasil keputusan. 5. NGT
atau nominal group teknik. Metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dalam membuat keputusan. Teknik ini mengumpulkan ide-ide dari peserta atau anggota organisasi, kemudian memberikan voting dan ranking terhadap ide-ide yang mereka pilih. Ide yang dipilih adalah ide yang paling banyak skornya, yang berarti merupakan konsensus bersama. Oke, terima kasih. Selanjutnya dibacakan oleh Juliana. Pendekatan dalam pengambilan keputusan. 1. Pendekatan yang interdisipliner. Proses pengambilan keputusan tidak bisa dilihat sebagai suatu tindakan tunggal dan tidak bisa sebagai suatu tindakan yang seragam yang berlaku untuk semua keadaan serta dapat digunakan oleh pengambil keputusan yang berbeda dengan tingkat efektivitas yang sama. 2. Pendekatan yang sistematis. Suatu proses logis yang melibatkan pengambilan langkah-langkah secara berturut atau sekuensial dengan merinci proses tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau pendekatan atomik. 3. Pendekatan berdasarkan informasi. Pengambilan keputusan tanpa informasi berarti menghilangkan kesempatan belajar secara adaptif. Seseorang manajer harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang informatika untuk pengambilan keputusan yang efektif, serta harus menuntut agar tersedia baginya informasi yang memenuhi persyaratan kemutakhiran, kelengkapan, dapat dipercaya, dan disajikan dalam bentuk yang tepat. 4. Memperhitungkan faktor-faktor ketidakpastian. Betapapun telitinya perkiraan keadaan, dalamnya kajian terhadap berbagai alternatif, tetap tidak ada jaminan bebas dari resiko ketidakpastian. Untuk itu, pengambilan keputusan harus dapat memperhitungkan probabilitas atau kemungkinan, keberhasilan atau kekurang berhasilan pelaksanaan suatu keputusan. 5. Diarahkan pada tindakan nyata. Mengambil suatu tindakan harus dapat ditentukan secara pasti kapan pemecahan berakhir dan proses pengambilan keputusan dimulai. Masalah dan sasaran sering mempunyai siklus pertumbuhan dan penyusutan. Demikian juga faktor-faktor yang mempengaruhi. Hal tersebut harus dikenali secara tepat karena akan sangat mempengaruhi keputusan untuk bertindak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.